Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas dan mempelajari tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, baik anak-anak sekalian, pada materi kali ini kita akan membahas dua bagian sekaligus. Yang pertama, potensi sumber daya hutan, dan yang kedua, potensi sumber daya tambang. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang materi ini, terlebih dahulu kita simak apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, melalui membaca buku teks dan mengamati video peserta didik mampu menjelaskan potensi sumber daya hutan beserta persebarannya di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui membaca buku teks dan mengamati video, peserta didik mampu menjelaskan potensi sumber daya tambang di Indonesia beserta persebarannya di Indonesia dengan tepat. Nah, itu anak-anak sekalian tujuan yang akan kita capai. Jadi Anda harus menguasai dua hal tersebut. Nah, untuk pembelajaran ini KKM yang harus Anda capai itu minimal 70. Jadi mudah-mudahan nanti Anda sekalian bisa mencapai 70 nilainya di dalam penilaian ataupun tugas yang akan berikan pada materi ini. Kita lanjutkan anak-anak sekalian. Nah, yang A, potensi sumber daya hutan. Nah, kita tahu anak-anak sekalian, di Indonesia ini terdapat sangat luas sekali hutannya ya. Nah, di sini data yang ada dalam buku paket yang Anda sekalian pegang itu juga ada. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Jadi sangat luas sekali ya Anda sekalian ya. Jadi mencapai lebih dari separuh dari wilayah Indonesia. Kemudian hutan yang luas tersebar di berbagai daerah seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hutan Indonesia memiliki potensi flora dan fauna yang beraneka ragam. Baik anak sekalian, nah itulah gambaran umum hutan yang ada di Indonesia itu. Jadi sangat luas sekali. Ya, tapi tentu mungkin anda sekalian melihat berbagai penebangan hutan sehingga mengurangi jumlah hutan yang ada di Indonesia. Salah satunya penggunaan untuk berbagai macam lahan perkebunan. Baik anda sekalian, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jenis-jenis kayu dan persebarannya ya. Jadi di Indonesia ini sumber daya hutan itu mengandung berbagai banyak macam kayu. Nah, yang pertama di sini kelompoknya ada kayu keruing, kayu meranti, dan kayu agatis. Itu tempat persebarannya itu di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Ya, jadi meskipun di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan umumnya, tapi di Sumatera juga terdapat kayu jenis ini. Yang kedua, kayu jati. Ini dihasilkan di wilayah Jawa Tengah. Umumnya kayu jati ini banyak dikembangkan melalui hutan buatan. Jadi sengaja ditanam pohon jati ini kemudian dimanfaatkan sebagai perabot yang terbuat dari kayu jati. Yang ketiga, jenis rotan. Nah, banyak dihasilkan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kalimantan. Nah, jadi rotan ini sangat bermanfaat sekali ya, khususnya untuk bahan baku pembuatan perabot
ya. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali ya. Manfaat atau fungsi hutan ya, jadi hutan itu sangat bermanfaat sekali bagi kelangsungan hidup ya, baik manusia maupun makhluk lainnya. Nah, di sini yang pertama, menyimpan air hujan dan mengalirkannya ke sungai sehingga menjadi cadangan air ketika musim kemarau. Jadi dengan adanya hutan, ketika hujan turun maka air tidak langsung mengalir ke sungai tapi tertahan ya. Hujan turun meresap ke tanah, tertahan di bagian bawah pohon, ditahan oleh akar sehingga tersimpanlah cadangan air itu. Ketika musim kemarau tetap tersedia air itu di bawah pohon yang ada di hutan tersebut. Yang kedua, fungsi hutan itu adalah sebagai tempat hidup flora dan fauna. Jadi adanya hutan, maka di situ tumbuhlah berbagai jenis flora atau tumbuhan. Kemudian juga sekaligus hiduplah atau berkembang biaklah berbagai jenis fauna atau hewan ya. Seperti pada gambar itu terlihat ada rusa ataupun kijang dan monyet. Itu banyak sekali ya, bukan hanya itu saja, ada juga ular, ada juga harimau, burung ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, fungsi hutan adalah mencegah terjadinya erosi atau pengikisan. Jadi karena adanya hutan tadi, ada berbagai macam pohon, maka ketika air hujan turun itu tidak menggerus lapisan tanah bagian atas, tapi tertahan, sehingga dengan adanya pohon tadi membantu mencegah terjadinya erosi. Yang keempat, itu menghasilkan oksigen atau O2 dan tentu menyerap karbon dioksida. Jadi intinya hutan itu dia menghasilkan atau mengeluarkan oksigen dan menyerap berbagai jenis karbon dioksida itu yang bersumber dari kendaraan, pabrik dan sebagainya, sehingga tetap membantu kestabilan bumi. Jadi bumi tetap terjaga kelestarian dengan adanya hutan. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali. Nah, yang kelima, manfaat fungsi hutan itu sumber kehidupan bagi masyarakat. Seperti nampak di sini pada gambar, ini adalah aktivitas pengangkutan atau sekaligus penjemuran rotan yang nanti akan digunakan untuk berbagai jenis perabot dari rotan maupun sebagai komoditi ekspor ya. Jadi selain dimanfaatkan di dalam negeri, rotan ini juga merupakan komoditas ekspor ke luar negeri. Lanjut, anak sekalian ya, sebelum masuk ke sumber daya tambang ya, kita lihat di sini anak sekalian peta persebaran hasil tambang Indonesia. Jadi Indonesia itu kaya sekali akan hasil tambang karena merupakan juga dampak dari Indonesia ini pada posisi ring of fire atau cincin api, sehingga banyak terjadi gunung berapi, merupakan juga pertemuan lempeng bumi, sehingga memunculkan berbagai jenis bahan tambang seperti nanti ada batu bara, ada bauksit, ada biji besi, ada minyak bumi, gas alam, dan sebagainya. Di sini cukup banyak sekali ya hasil tambang Indonesia. Baik, lanjut anak sekalian. Nah, ini yang B, potensi sumber daya tambang. Tadi pengantarnya adalah peta persebaran tambang. Nah, yang pertama itu minyak bumi dan gas. Nah, di sini daerah penghasil minyak bumi dan gas adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ya. Kalau minyak bumi ini Sumatera ini terkenal di Sumatera Selatan ya, di Muara Enim. Kalau di Jawa itu yang terkenal di Cepu, Blok Cepu ya, dan sebagainya. Ini merupakan pusat penghasil minyak bumi dan gas. Yang kedua, batu bara. Daerah penghasil batu bara antara lain adalah Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Ya, kalau di Sumatera Barat terkenal yang paling tua itu di Ombilin ya.
kemudian nanti juga di Sawalunto banyak, di Sujunjung pun juga banyak, termasuk kabupaten tetangga di Dharmasraya juga terdapat berbagai pusat penambangan batu bara. Berikut yang ketiga itu bauksit. Nah, daerah penghasil bauksit diantaranya adalah Kepulauan Riau, ya, itu tepatnya di Pulau Bintan. Jadi merupakan pusat atau penghasil bauksit terbesar di Indonesia. Dan di Kalimantan Barat itu di Singkawang, itu merupakan pusat penghasil bauksit terbesar di Indonesia yang kedua. Yang keempat itu pasir besi. Nah, daerah penghasil pasir besi diantaranya adalah Cilacap Jawa Tengah, ya, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Yang keempat, emas. Daerah penghasil emas diantaranya adalah yang terkenal adalah Papua, terkenal dengan perusahaan penambangan emasnya yaitu PT Freeport Indonesia, kemudian Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah contoh hasil tambang Indonesia. Ya, di sini ada minyak bumi. Ini contohnya adalah penambangan minyak bumi lepas pantai, ini tengah laut, anak-anak sekalian ya. Kemudian batu bara. Ini adalah penambangan batu bara dengan sistem penambangan terbuka ya. Dan ini bauksit, penambangan bauksit ya. Dan terakhir ini contohnya penambangan emas, dan ini adalah lokasi pertambangan yang terkenal di Indonesia yaitu PT Freeport Indonesia di Papua. Nah, itu dia anak-anak sekalian materi tentang potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang Indonesia. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya ya, materi tentang potensi sumber daya alam Indonesia ini. Dan jangan lupa nanti diselesaikan tugasnya atau lembar kerjanya yang akan Bapak kirimkan pada bagian lain. Demikian saja, semoga anak-anak sekalian paham. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.